Tapahohoma sa tamuhay ulauta. Huriani tuhata namarpungu dohita nuaing di buha-buha ijukon. Marningot hamonangan ni tuhata Yesus. Manaluhon huaso ni hamatean alani i jumoloma pinasahat tabe selamat ari pasca madihita saluhutna. Selamat Hari Paskah. Tapuji ma debatai naung paheheon Yesus Kristus sian hamatean. Dada pola ma biar behita mida hamatean. Ainunga ditaluhon Yesus saluhutnai. Atong marlas ni roha mahita. Ainunga digarar Yesus utang ni dosata. Marede mahita laho mabaritahon haheheon ni Yesusi. Marede mahita. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna. Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia. Na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Idama debata doha tuauku. Ibana huhaposi jadi dang mabiarau. Ay Tuhan Jehovah doha gogoku. Dohot puji-pujioku dohot majadi hatuao diau. Inuiti maribata amali Tuhan Yesus Kristus mengumpul kita mangun Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marulop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni akap pade bagas, imagabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, hangoluat doi, yanggo di matata. Mata
Nang homa biar au do bonana jala ujungna na mangolu do jala naung mate do ahu na jolo jala idama ahu do na mangolu rodi saliling-lilingna jala diahu do anak hisuni banua toru dohot hamatean. Martangiang mahita ale Tuhan Yesus Kristus naung hehe sian hamatean nunga ditaluhon ho sorop ni hamateani dang tartiopi banua toru ho ai hodo Tuhan nina mangolu dohot namate gohi malas rohan las ni rohanami asa partohap hami di haheheon mi marsangap maguarmu sadarion rodi saliling-lilingna. Amen. Hudulma hamu. Merede mahita. Hatani debata epistel di parpunguat tahun tersurat di sada Korin 15 ayat 10 sada rodi ayat 20 atong manangahu pe manang nasida songonido parjami tahun nami jala songonido gabe porsea hamu. Alayanggo swadong haheheun niak kana mate dang na hehe nang Kristus. Hayangko sohehe Kristus yang akan namate umar majami tanami asang kumanang angku porsiamuna. Terdapot manang hami ala pergagap di debata ala maralohon debata uhati dakon hami naung dipahehe Kristusi hapedang dipahehe anggo sandok somulak mangolu akkana mate. Hayangko so dipahehe akan namate dang tutuhehe Kristus. Alayang goso dipahehe Kristusi magopoma haporsiamuna jalatong dope hamu di bagasan dosa muna. Anggoholan di tanoon kita makirim di Kristusi jolma na dumagol dohita sian saluhutna. Lain ngahehe Kristus yang namate
Ima sahatna martua mana tumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Untuk sekolah minggu, saya akan sampaikan Selamat Paskah. Belum semua menjawab. Masih ada yang bermimpi di sini. Udah bangun dia atau masih bermimpi nih? Ya. Selamat Paskah. Kurang kuat suaranya. Selamat Paskah. Terima kasih. Apa itu Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 100. Setiap tahun kita merayakan ini. Karena memang kebangkitan itu yang menjadikan kita bersemangat. Yesus yang telah mati itu dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dalam ibadah subuh memperingati hari kebangkitan Kristus amanginang barita nauli hujahau kami dihita alai di hata Indonesia mak. Ala utorop akana kota sekolah mingguon dohot akarimaja napo sebulung. Nah tersurat di Yohanes 20 ayat sadaro di ayat 10 lalu barita taringot tu kebangkitan Kristus. Ujaha madihita di dok songonon. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, memberitakan kebangkitan Kristus adalah sesuatu keharusan bagi kita. Sebab tanpa kebangkitan Kristus, Paulus mengatakan, sia-sialah iman percaya kita. Kepada kebangkitan itulah kita terus menoleh dan titik berangkat kita, sehingga dunia ini semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Memberitakan kebangkitan ini harus pertama-tama kita konfirmasi dulu, apakah benar Yesus itu bangkit. Tadi murid-murid itu berlari ke kubur itu. Mereka melihat batu sudah terguling. Ada yang masuk ke dalam, ada yang tidak. Mereka melihat hanya kain kapan yang ada. Perempuan Maria Magdalena selalu berpikir dari perasaan. Menangis, terseduh-seduh. Menurutnya orang sudah mencuri mayat Yesus. Ada orang berbicara kepadanya yang belum dia kenal, karena merasa sedih, merasa takut. Tapi Yesus memastikannya
bahwa yang bangkit itu adalah Yesus. Yang dia lihat itu adalah Yesus. Karena itu pertama-tama memastikan diri kita bahwa Yesus itu telah bangkit. Memang dari dulu hingga sekarang kebangkitan ini menjadi sesuatu yang terus-menerus menjadikan kita bersemangat. Paskah artinya memiliki dua pengertian. Dalam perjanjian lama, Paskah itu mengenang saat bangsa Israel hendak keluar dari perbudakan Mesir, bahwa Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel memercikkan darah di atas pintu rumah mereka. Karena pada saat malam malaikat pencabut nyawa akan melewati setiap rumah. Jika ditemukan tidak ada darah di pintu itu, maka matilah anak sulungnya. Dan itulah tanda Paskah bahwa mereka telah dilewati rumahnya dan mereka hidup. Mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir. Paskah dalam perjanjian baru bahwa Yesus Kristus mengorbankan dirinya dengan darahnya, maka hiduplah orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pastikan diri kita, apakah kita percaya bahwa kebangkitan itu terjadi. Benar, Injil, Alkitab telah memastikan itu kepada kita. Dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang terus menerus. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Pemberitaan tentang kebangkitan ini harus kita lakukan bersama. Mempercayai kebangkitan itu menjadi prioritas bagi kita. Percayakah kita? Tentu percaya. Itu sebabnya jangan hanya bagi kita saja. Istilahnya eksklusif. Sebab kebangkitan itu memberitakan tentang keselamatan. Kita diselamatkan. Di dalamnya kita beroleh keselamatan. Keselamatan itu harus diberitakan, harus disampaikan kepada orang, tidak cukup hanya kita. Itu sebabnya dari anak-anak hingga orang tua harus memberitakan ini. Bukan hanya untuk dirinya, tapi hanya untuk orang lain. Ada satu hal yang kita ingat tadi dalam percakapan Maria Magdalena dengan Yesus. Ketika Yesus mengatakan namanya, Maria, maka dia tercengang dan mengingat suara itu benar adalah Yesus. Maka dia menyambutnya dengan berkata, Rabuni, artinya guru. Karena pada saat Yesus bersama mereka memanggil Yesus itu adalah guru. Tapi Yesus berkata, jangan pegang aku. Kata memegang di sini bukan berarti ada sesuatu hal yang najis, bukan. Tapi Yesus mau mengatakan dan mau menyampaikan kepada kita, jangan terus hanya di situ, di kubur itu. Tapi pergilah, beritakanlah. Sekalipun Yesus mengatakan, aku belum pergi kepada Bapa. Ini menjadi bagian pekerjaan
pekerjaan kita dalam pelayanan Injil. Jangan hanya di dalam diri kita, jangan hanya di dalam gereja ini saja, tapi keluar. Itu sebabnya orang percaya dipersiapkan dari anak-anak sekolah minggu, diajarkan tentang Yesus Kristus, tentang sejarahnya, tentang kehidupannya, tentang keselamatan yang dikerjakannya. Itu adalah karena kita telah dipanggilnya. Jadi pergi, jangan hanya pegang, jangan hanya di kita saja. Amanginang, terutama anak-anak kami sekolah minggu, untuk kita bisa pergi memberitakan kebangkitan Kristus, tentu kita harus memiliki relasi yang jelas dengan Tuhan. Ada kehidupan rohani yang selalu terbina, yang selalu terajarkan tentang kehidupan Kristus. Jadi ketika kita hadir di sini, orang tua membawa anak-anak kita di sini, atau opung membawa cucu kita di sini. Itu salah satu bagian daripada kita hidup dalam relasi dengan Tuhan. Anak-anak ini juga kita harus arahkan supaya hidup berelasi dengan Tuhan. Apa itu relasi? Artinya ada kedekatan. Ada kehidupan yang selalu tetap stay di dalam pengajaran tentang Kristus. Ketika tidak ada relasi, yakinlah, maka kita tidak akan pernah menyampaikan tentang Yesus. Ada banyak hal yang perlu kita ceritakan tentang kebaikannya, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kehidupan di dalam Kristus. Ada begitu banyak. Hingga kehidupan dalam keluarga sekalipun, Tuhan berkarya atas kehidupan kita, atas apa yang kita miliki, atas apa yang hendak akan kita terima. Allah berkuasa. Itu sebabnya kehadiran Roh Kudus memastikan kepada kita bahwa kita dalam relasi kita dengan Tuhan akan diberi kuasa. Yohanes menyaksikan kepada kita bahwa siapa yang percaya kepadanya maka akan diberi kuasa. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Diberi kuasa untuk memiliki harta yang daripada Tuhan itu. Diberi kuasa untuk hidup yang berkelayakan di dalam Tuhan. Inilah yang perlu kita pastikan ada dalam hati kita, dalam iman kita, dalam pengharapan kita. Oleh sebab itu, dalam realita kehidupan ini, relevansinya kepada kita adalah tentu memberitakan kebangkitan Kristus itu sama dengan memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini. Memberitakan cinta kasih Kristus di antara kita. Pada tahun ini HKBP menyatakan orientasi pelayanannya adalah dengan oikumene inklusif. Kita dalam satu rumah, dalam berbagai latar belakang, status sosial, budaya. Sekalipun budaya kita, budaya Batak, tetapi budaya hidup kita mungkin berbeda-beda. Karena itu jangan eksklusif, tetapi inklusif, terbuka.
terpanggil semua untuk berbagi. Berbagi kehidupan di dalam Tuhan. Berbagi kasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang telah menerima kebangkitan Kristus, yang di dalamnya hidup keselamatan itu telah nyata, yang di dalamnya kuasa itu telah terjadi atas kita, maka kita akan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk hidup mau berbagi, untuk mau hidup mau berelasi, untuk hidup untuk terbuka di dalam kasih Kristus. Amin. Jadi orang di dalam Kristus, dia bukan lagi hidup lama, tapi hidup yang baru, yang mau seperti Kristus. Ya, mau hidup seperti Kristus. Bagaimana kehidupan Kristus? Dia memiliki hati yang selalu memiliki kasih. Dia mau mengampuni, dia mau memberi, bahkan dirinya, darahnya. Bukankah ketika kita mengatakan aku percaya kepada Kristus, maka kita juga akan mau seperti Kristus. Jadi seperti ya, menjadi seperti Kristus. Kristus juga memiliki relasi dengan Bapanya. Setiap hari, setiap jam, selalu berkomunikasi dengan Bapanya. Demikianlah kita hidup di dalam Tuhan, yang hidupnya adalah selalu memiliki relasi yang bagus. Pengajaran-pengajaran tentang hidup dalam Kristus melalui firman-Nya. Orang tua selalu memotivasi anaknya, selalu memonitor anaknya untuk di dalam dan bersama Tuhan. Kemudian di dalamnya kita juga harus selalu berelasi dengan sesama. Artinya tidak eksklusif, tetapi mau hidup bersekutu. Sebagaimana panggilan gereja, panggilan orang percaya, salah satunya adalah berkoinonia, bersekutu. Terpanggil dalam pelayanan gereja. Anak-anak ini harus kita mulai untuk hidup bagaimana bersekutu dalam gereja. Tidak sama ini Amanginang dengan di sekolah biasa, tidak sama. Karena di gereja itu mereka akan dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu untuk mengerti iman percaya, untuk mengerti tentang kematian dan kebangkitan Kristus, untuk mengerti tentang arti Kristen, untuk mengerti tentang agama Kristen. Kalau di sekolah mungkin hanya sebatas pelajaran atau ilmu, tetapi di gereja lebih dari itu. Mereka harus digerakkan hatinya, mereka harus diarahkan untuk percaya. Bahkan didoakan supaya kuasa Roh Kudus terjadi atas mereka, menjadi anak-anak pribadi yang mau berelasi, yang mau inklusif, terbuka, yang mau selalu hadir di dalam kasih Kristus. Sekalipun anak-anak ini belum mengerti banyak, tetapi kuasa Roh Kudus akan menuntun, membimbing mereka. Suatu saat mereka akan memiliki iman yang teguh, yang sejati kepada Kristus. Sebagaimana kita orang tua, saat dulu kita dibimbing orang tua kita, dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu kita, sehingga sampai sekarang kita stay di dalam iman kita, di dalam Kristus yang telah bangkit itu, yang telah menyelamatkan kita. Salah satu daripada kegiatan Paskah yang tidak terlewatkan umumnya di gereja-gereja adalah apa itu? Mencari telur Paskah. Saya nggak tahu apa yang akan dibuat oleh guru-guru sekolah minggu nanti. Apakah ada lomba mencari telur Paskah itu dengan berbagai ya penilaian. Nah,
atau mungkin ada melukis telur itu dengan kreasi dan lain sebagainya. Karena itu, kenapa harus telur Paskah? Kenapa bukan ayam Paskah? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa telur Paskah? Coba. Ini. Yang baju hijau. Ada 2 baju hijau. Kenapa telur Paskah? Kenapa enggak ayam Paskah? Iya. Karena dalam telur itu belum ada yang kita lihat. Ya, tapi dalam telur itu ada kehidupan. Ketika dia pecah, maka dia akan hidup. Itulah, ya. Namun yang kita cari nanti telur yang sudah masak. Ya, yang sudah masak. Artinya itu sebagai simbol bahwa kehidupan kita diawali dari kebangkitan Kristus. Bahwa kita akan juga dibangkitkan. Siapa yang percaya kepadanya, maka dia juga akan ikut dalam kebangkitannya. Jadi Amanginang, pergilah, kata firman Tuhan, beritakanlah kebangkitan Kristus dan cinta kasih-Nya. Biarlah semangat Paskah ini selalu menjadikan kita dalam relasi yang baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama, secara khusus di gereja kita HKBP Sentosa ini. Kebangkitan Kristus itu akan terus bersemangat dalam hati kita, berkobar dalam kehidupan bergereja kita. Apapun yang menjadi program dan rencana gereja kita ke depan, kebangkitan itulah yang mendorong kita mau berbuat, mau melakukan. Karena Yesus yang adalah Allah sendiri yang telah turun ke dunia, mati dan bangkit untuk keselamatan dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita memperingati kebangkitan Kristus pada pagi hari ini. Menjadi dasar titik berangkat kami hidup dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kami akan bangkit dari semua keterpurukan, dari kebodohan, dari ketertinggalan, untuk hidup bangkit bersama Tuhan Yesus yang telah membuka jalan kehidupan, keselamatan, dan sukacita. Berkatilah kami dan mampukan kami menerima, memahami, memastikan, mengkonfirmasi diri kami sendiri bahwa Engkau telah bangkit. Supaya dengan demikian kami berlomba, bersemangat memberitakan kebangkitan itu dan cinta kasih Kristus kepada dunia ini. Bukan hanya pada diri kami sendiri, tapi keluar diri kami. Dalam relasi kami dengan Tuhan, biarlah hati kami selalu diteguhkan. Biarlah hati kami disemangati untuk tetap mau berkomunikasi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Dan dipastikan juga kami akan berelasi dengan sesama. Bersekutu, saling memotivasi kepada kuasa kebangkitan Kristus. Karuniai kami Roh Kudus yang memberi kami hikmat, kekuatan, dan sukacita. Sehingga apapun yang kami hadapi, tantangan dan rintangan, namun kemenangan Kristus
akan selalu memenangkan kami di setiap tantangan dan kehidupan kami. Berkatilah kami yang hadir di gereja ini, bahwa kebangkitan-Mu telah menjadi milik kami, di rumah kami, di pekerjaan kami, dan dalam persekutuan kami. Berkati anak-anak kami sekolah minggu yang juga turut bersuka cita karena kebangkitan Kristus. Dalam kegiatan pagi ini, biarlah Engkau yang mengarahkan mereka melalui guru-guru sekolah minggu untuk mengerti dan memahami kebangkitan Kristus itu akan menjadi milik mereka selama mereka hidup di dunia ini. Dan juga itu yang menjadikan mereka untuk tetap bersemangat meraih kehidupan yang lebih bagus, cita-cita mereka ke depan, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya tetap memiliki Kristus sampai pada akhir hidup mereka. Bahkan mereka akan diarahkan kepada kesuksesan dan cita-cita mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bernyanyi sambil kita menyerahkan persembahan kita. Mamonang hita di para luata
mamonang hita di paraloata. Kristus marsihohot mahamu lam sumurung hita biulaon di Tuhan lam sumurung hita biulaon di Tuhan radot mahita lamangulatu Tuhata radot mahita lamangulatu Tuhata. Kristus merlas rohamahamu lambengit mahita isude paruk ilota lambengit mahita isude paruk ilota jugul mahita martangi yang Tuhata jugul mahita martangi yang Tuhata. Sebelum kita tutup ibadah kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak kita sekolah minggu. Kami persilakan. Bisa. Ini aja ini. Bisa. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta
bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ku menang, ku menang. Ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Haleluya, puji Tuhan. Di surga nanti pakai baju putih. Haleluya. Iya, masih tetap berdiri. Hendak kami hamu manginang rimma hita jongjong saluhutna asa tatutuk ma pertanyaan buha-buha ijukon. Masuk mahita tu parsuruon. Atong las marohata ala nang monang tuhatai nungatalu be hamateani jalamago do soropna ala haheheon nai. Sangap ma dituhani pujiok kumagoarna nama bahen hamonangaku. Puji maibana jala unang beganggu rohamuna. Nunga tutu hehe ibana jala saina hehe doluhutna ala huasona nasun gogoi. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami nama dok mauliate dohami tuho ali teluho kodo dosa dohot hamatean marhite hite haheon mi. Atau pargugoi mahami mengului hoga nupari pasangapun ho di bagasan haporsiaun na mangulu pai masahat hami tulabungmu. Amin tatanyakon mapiliat tali de bata aman namin na di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggat dohot na saulibasan na mauliutus. Pasahat tami masian na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon pati bulho na rajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutad dahami gudang isilaw lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rakma hita di tangiang hato patay ale aman nami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaunmu say saut malum roham di Banua Tongaus songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Aihuruna puna rajaun doho taguguun. Rodi hasangapon saliring nilelengna. Amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Olong ni rohani debata ama.
dohot persauran ni toddi parbadiai mamangaramoti jala mamasu masu hamu saluhutna. Selamat Paskah. Ya, untuk acara selanjutnya kami serahkan ke guru sekolah minggu. Ya, buat adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan memulai pencarian telur. Tapi ada aturan ya. Untuk kelas balita, nanti mencari telurnya di dalam gedung Sopo Godang, kelas balita. Baik, untuk yang kelas kecil, sedang, besar, di luar Sopo Godang di dalam kompleks gereja. Telurnya disembunyikan ada di dalam kompleks gereja. Jadi di luar parit nggak ada ya. Jangan mencari di luar parit, hanya di dalam kompleks gereja. Setengah di bagian bawah.